Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik kelas 4. Yuk, kita mulai pelajaran hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, yang pertama, menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. 2. Menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut, dan menjelaskan dasar-dasar gerak tarik daerah. Mari kita mulai dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Minggu lalu kalian telah belajar tentang apa gagasan pokok dan gagasan pendukung serta contohnya. Hari ini kita akan lebih detail lagi menentukan bagaimana gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf ya. Sebuah paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok memiliki nama lain gagasan utama atau ide pokok atau pikiran pokok. Sedangkan gagasan pendukung memiliki nama lain gagasan penjelas dan pikiran penjelas. Gagasan pokok terdapat di dalam sebuah kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas terdapat dalam kalimat selain kalimat utama. Mari kita lihat contoh teks di buku tematik kalian. Tema 1, subtema 2, halaman 67. Kita fokus pada paragraf kedua ya nak. Awal paragraf ditandai dengan penulisan yang menjorok ke dalam. Ini buku kalian, yuk kalian buka halaman 67, paragraf kedua, teks mengamati bunyi. Ibu akan hitung 1, 2, 3, dan kata jeda. Tolong video ini dijeda ya nak untuk membaca halaman 67. Oke? 1, 2, 3, jeda. Setelah membaca halaman 67 paragraf kedua, mari kita analisis paragraf tersebut. Jumlah kalimat dalam paragraf ini ada 8. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya dalam paragraf ini 1 mengandung gagasan pokok dan kalimat yang lain mengandung gagasan pendukung. Selanjutnya mari kita lihat kalimat mana yang merupakan kalimat yang mengandung gagasan pokok. Dari hasil membaca tadi kita mengetahui bahwa paragraf ini berisi tentang bunyi yang merupakan salah satu bentuk energi, sehingga yang sesuai adalah kalimat yang berada di awal paragraf. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi, sehingga dikatakan kalimat utamanya adalah bunyi juga merupakan salah satu bentuk energi. Gagasan pokok kalimatnya boleh berubah dibandingkan kalimat utama, boleh juga sama, asalkan tidak mengubah arti kalimat utamanya. Dalam hal ini, gagasan pokok ibu ringkas menjadi bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung pada paragraf ini terdapat pada kalimat selain kalimat utama. Gagasan pendukung yang pertama didapat dari kalimat kedua. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut sebagai energi bunyi. Kita sederhanakan menjadi energi yang dihasilkan bunyi disebut energi bunyi. Gagasan pendukung kedua didapat dari kalimat pernahkah kamu mendengar petasan yang meledak? Kita ubah menjadi bagaimana jika mendengar petasan. Gagasan pendukung yang ketiga kita dapat dari kalimat tentu telingamu menjadi sakit karena suara ledakan petasan tersebut.
telinga akan sakit saat mendengar ledakan petasan. Insya Allah kalian bisa ya menentukan gagasan pendukung keempat, kelima, keenam, hingga ketujuh. Kita lanjutkan. Gagasan pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan akhir paragraf. Contoh teks paket tematik kembali, tema 1 subtema 2 halaman 68 di paragraf keempat. Yuk kita baca dulu halaman 68. Seperti biasa, Ibu akan hitung 1, 2, 3, jeda. Selamat membaca. Ini adalah isi dari paragraf keempat di halaman 68. Kita analisis paragraf keempat, jumlah kalimatnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dari hasil membaca, kalimat utama pada paragraf ini bukan terletak di awal paragraf, tapi berada di akhir. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Jadi kalimat utamanya, semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Gagasan utamanya kita sederhanakan menjadi benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi gagasan pokok boleh berbeda dengan bunyi kalimat utama, asalkan tidak mengubah isi dari kalimat utama tersebut. Selanjutnya, gagasan pendukung dari paragraf keempat di halaman 68. Gagasan pendukung pertama didapat dari kalimat, pernahkah kamu mendengar berbagai alat musik seperti bunyi trompet, gitar, drum, atau bunyi dentingan piano. Alat musik merupakan sumber bunyi karena dapat menghasilkan bunyi. Yang kedua, didapat dari kalimat, gitar dapat berbunyi karena ada getaran dari senar atau dawai gitar. Gong dapat berbunyi karena ada getaran saat dipukul. Bunyi gagasan pendukungnya kita sederhanakan menjadi alat musik menghasilkan bunyi karena adanya getaran. Semoga jelas ya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat selain kalimat utama merupakan kalimat pendukung, dan dalam kalimat pendukung terdapat gagasan pendukung.